Pas malam-malam ini ada orang yang datang kepadaku. Dia mulai itu yahsu, nyiduk daripada makanan. Terus gitu terus. Ditangkap sama Sina Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah. Demi Allah, ana laporin nanti ke Rasulullah. Dia takut langsung. Ana butuh, ana punya keluarga. Kesian. Aduh, kesian juga. Akhirnya dilepasin. Ya Abu Hurairah, mana tangkapannya? Rasulullah dia datang begini-begini, ana tangkap. Cuman dia ngomong gini, ana kesian, ana lepasin. Kata Rasulullah, dia bakal datang untuk kedua kalinya. Dan dia sudah berbohong. Benar, diintip. Ada lagi. Nyuri lagi makanan. Langsung. Dia lagi ngambil makanan, dia mau dilaporin lagi ke Nabi, langsung lebih melas lagi. Akhirnya dilepasin lagi. Paginya ditanya lagi sama Rasulullah, gimana tangkapan tadi malam? Kata Rasulullah, dia pembohong dan dia bakal balik lagi yang ketiga kali. Buhara udah malam ini anemu. Akhirnya malamnya benar ada lagi segala macam, tangkap. Setani bingung. Warwaina fi Sahih Bukhari, ini diriwayat Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini ajib, ini hadis panjang, cuman disingkat sama beliau. Wakkalani menugaskan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Bihirdi zakati Ramadan. Jadi Sina Abu Hurairah itu ditugaskan oleh Nabi jadi panitia zakat fitrah. Paham itu? Dan beliau yang menjaga gudangnya juga. Pas malam-malam ini, fa'atani atin, ada orang yang datang kepadaku. Maksudnya ke tempat beliau naruh makanan tersebut. Waja'ala yahsu minat ta'am, dia mulai itu yahsu, nyiduk daripada makanan. Terus gitu terus. Ditangkap sama Sina Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah. Demi Allah, ana laporin nanti ke Rasulullah. Dia takut langsung. Dia bilang, inni muhtaj, ana butuh, ana punya keluarga, ana punya kebutuhan. Inni muhtaj wa alayya iyal wa li hajatun syadidah. Kesian. Aduh, kesian juga. Akhirnya dilepasin. Paginya langsung Rasulullah bilang, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Ya Abu Hurairah, bagaimana keadaan tawanan ente tadi malam? Mana tangkapan ente? Rasulullah dia datang begini-begini, ana tangkap. Cuman dia ngomong gini, ana kasihan, ana lepasin. Kata Rasulullah, dia bakal datang untuk kedua kalinya dan dia sudah berbohong. Dia berbohong dan dia bakal datang lagi. Malamnya yakin Sina Abu Hurairah bakal datang. Benar, diintip, ada lagi, nyuri lagi makanan. Kata Abu Hurairah, langsung dia lagi ngambil makanan, dia mau dilaporin lagi ke Nabi, langsung lebih melas lagi. Ane butuh, ane ini nggak punya. Terus, nah orang-orang kayak gini nggak bisa jadi pemimpin, itu nggak bisa. Susah nggak sih? Kenapa? Sina Abu Hurairah sama orang miskin, nggak punya apa-apa, termasuk ashabus suffah. Ashabus suffah itu punya pakaian itu kebanyakan itu cuma satu potong. Kalau mereka meninggal, kain kafannya baju yang dia pakai. Kalau ditarik ke bawah, dadanya kebuka. Kalau ditarik ke atas, kakinya kebuka. Jadi kebanyakan mereka kain kafannya itu dari perut sampai ke bawah. Saking nggak punya apa-apa ashabus suffah. Ini namanya suffah. Ini masjid, ini namanya suffah. Jadi pelatarannya, mereka tinggal di situ pelataran masjid. Rasulullah kalau dapat hadiah, beliau itu dibagi-bagi. Jadi mereka itu makan dari hadiahnya Rasulullah atau para sahabat. Jadi beliau ngerasain tuh. Akhirnya dilepasin lagi. Paginya ditanya lagi sama Rasulullah, gimana tangkapan tadi malam? Rasulullah dia bilang begini. Kata Rasulullah, dia pembohong dan dia bakal balik lagi yang ketiga kali. Buhara udah malam ini anemu. Akhirnya malamnya benar ada lagi segala macam, tangkap. Setani bingung. Mau ngomong apa lagi nih? Udah ketangkap. Kalau ngomong lagi kayak gitu udah. Lalu itu akhirnya disebutkan, mau gak ane ajarin satu doa, satu kalimat. Kalau ente baca disebutin dah tuh, lan yazala ma'aka minallahi ta'ala hafid wa la yaqrubannaka syaitanu hatta tusbih, atau wa la yaqrubuka syaitanu hatta tusbih. Wa dzakara tuh
yahsu min at-ta'am, panjang lebar, wa dzakara hadis, disebutin hadisnya panjang lebar, wa qala fi akhiri apa? Idza awaita ila firasyika, kalau engkau kembali ke tempat tidurmu, baca faqra ayatul kursi, baca ayat kursi. Nah, di situ ada wa'allimuka kalimatin idza qultahunna. Di sini disingkat sampai ayatul kursi. Lan yazala ma'aka minallahi ta'ala hafiz. Ente senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa menjaga engkau. Wala yaqrabuka syaitan, dan tidak akan didekati syaitan. Nah, itu lihat, setan itu mujarab ya, setan itu mujarab. Hatta tidur kita setan ini masuk ke tubuh kita. Dia memakai apa yang kita pakai, dia makan apa yang kita makan, dan dia menggerakkan tubuh kita yang kita gerakkan. Pokoknya aliran darah kita itu berjalan sama setan itu. Nah, itu, maka jangan aneh orang tukang ibadah, kenapa mereka itu ringan sekali buat ibadah? Karena itu mujarab, tubuh itu ringan. Jadi nggak kerasa apa-apa. Hatta dia punya penyakit itu nggak kerasa memang. Jadi beratnya penyakit ini salah satunya termasuk daripada setan. Makanya kalau ada orang sakit, ruqyah. Ada anak kecil tukang nangis, ruqyah. Ruqyahnya gimana kan? Di sini kan nggak ada yayasan ruqyah syariah, nggak perlu. Itu mah dagang, orang lagi usaha. Nah itu, pedagang nggak beli dari pedagang. Kita ini mesti jadi pedagangnya, bukan yang pembelinya. Paham itu? Kita ini calon kepala, bukan buntutin orang. Paham itu? Kita ini bukan nyari idola, tapi jadi satu idola buat orang. Walaupun nyontek dulu. Kita bacain udah banyak kan? Ruqyah syariah yang kita termasuk bacaan pagi dan petang tuh, tidak digertuki oleh setan apa segala macam. Itu termasuk sakit di persendian, lemes di badan, mati bau di mulut, ketek bau segala macam. Itu ada pengaruh semuanya dari syaitan dan bisa disembuhkan. Sebagiannya itu oleh apa? Oleh ruqyah. Paham itu? Bisa. Itu Rasulullah yang jelasin. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Di sini dijelasin berarti setan itu ngeganggu hatta dalam tidur. Iya. Betul, dalam hadis lain disebutkan kalau kita ngelihat sesuatu kebaikan di dalam tidur, maka ceritakanlah dan bergembiralah. Ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau mimpinya jelek, maka kata Rasulullah SAW, bangun kemudian baca a'udzubillahi minasyaiton 3 kali dong. Setelah itu ngeludah ke sebelah kirinya, kemudian ganti posisinya dan nggak perlu takut sama mimpi itu, karena itu minasyaiton tuh setan, hatta tidur kita digoda. Jadi kita perlu tuh. Si Abu Hurairah diajarin ilmu sama yang ini, lepas lagi. Maka Rasulullah nanya lagi paginya, gimana? Ma fa'ala asiruka ya Abu Hurairah? Ma fa'ala asiruka al-bariha? Langsung Abu Hurairah, dia itu nyangka, maksudnya dia itu sok tahu kan, sok tahu. Dia ngomong katanya, barang siapa baca ayat kursi gini, lan yazala ma'aka minallahi ta'ala hafiz wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Maka apa jawaban Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqaka, betul, dia telah jujur kepadamu di dalam bacaan ini. Artinya ayat kursi kalau kita baca sebelum tidur, maka kita akan dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan. Wa huwa kadzub, tapi tetap dia itu tukang bohong. Siapa itu? Zaka syaitan, itu setan. Setan berbentuk, berbentuk. Dan beberapa kali dan sering setan ini berbentuk. Beda dengan malaikat. Jadi setan sama malaikat sama-sama diberi kelebihan oleh Allah, bisa berubah bentuk. Setan dari kalangan jin ya. Setan dari kalangan jin. Paham itu? Dia bisa berubah bentuk. Bedanya kalau malaikat suka berubah bentuk dalam bentuk yang indah, yang cakep. Seperti zaman Nabi dijelaskan di riwayat Sayyidah Aisyah bahwa Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, bagaimana datangnya wahyu kepadamu? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, kadang-kadang wahyu itu datang dalam bentuk rupa satu orang, sehingga dia bicara kepadaku, malaikat itu menyampaikan wahyunya, aku mendengar apa yang dia bicarakan dan dia mendengar. Itu yang paling mudah. Yang paling beratnya itu seperti sholatul jaros. Bunyi itu seperti lonceng yang keras. Sampai Rasulullah fokus sambil menahan gitu bebannya itu. Dan kadang-kadang musim dingin itu dalam riwayat beliau itu sampai bercucur keringat di musim dingin. Sebagian sahabat itu kalau duduk dekat Nabi, kalau terlalu padat, senang mereka itu Rasulullah ini pahanya itu
taruh di paha bagian yang lain, jadi nahan supaya nggak pegel. Tapi kalau udah turun wahyu, mereka itu paling takut karena berat langsung. Badan Nabi itu langsung menjadi berat, beban wahyu itu. Sampai mereka itu kadang-kadang para sahabat itu pengennya itu ngejerit. Nah itu salah satu sahabat yang sering rupanya itu diiniin sama malaikat adalah Sayyidina Dihya Al-Kalbi. Termasuk beliau itu berambut pirang, berkulit putih, cakep dah pokoknya. Pokoknya kalau kita ketemu sama teman kita ini masing-masing, itu mah udah jelas bukan malaikat. Ente malam-malam ketemu sama dia, gelagatnya aneh, itu bukan malaikat itu. Paham itu? Kalau nggak setan asli, dia memang setan. Paham itu? Malam-malam belum tidur, kelilingan. Tapi kalau setan, sebagaimana di Darun Nadwa ketika Rasulullah mau apa? Mau hijrah, mereka berkumpul Darun Nadwa. Datang setan dalam bentuk apa? Kakek-kakek Najd Badui, pakai tongkat, mukanya jelek, serem. Masuk, kemudian dia minta, ana mau kasih pendapat sebagai orang tua. Paham itu? Siapa yang cocok dengan pendapat dia? Abu Jahal. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini. Akhirnya kata Abu Jahal, mendingan gini aja supaya kita nggak disalahin sama Bani Hashim sama Bani Muttalib, karena kita juga sama keluarga dari atasnya. Mendingan setiap keluarga kasih pedang yang tajam, kemudian itu pemudanya yang kuat, ahli dalam perang. Setelah itu maju bareng-bareng, setelah itu bacokin satu kali. Sehingga kalau Bani Hashim dan Bani Muttalib minta dendam, maka semuanya nggak bisa disalahin karena keluarga besar. Setelah itu mereka nuntut dia, bayar kita patungan 100 onta tiap keluarga. Gampang kan? Kata setannya apa? Ar-ra'yu ma ra'ahur rajul. Cocok nih. Sama-sama setan boleh. Paham ya? Itu perbedaannya. Nah ini setan. Kata Rasulullah, zaka syaitan. Itu setan tuh.